Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita akan melanjutkan sebuah pelajaran lagi dengan judul Seminar Pelatihan Penginjilan Kontekstual. Ya, jadi ini basically berbicara soal bagaimana kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi ini merupakan salah satu topik yang penting di dalam pelayanan Kristen. Sesuai dengan amanat agung ya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu ya. Dia bilang karena itu pergilah jadikanlah segala bangsa itu muridku ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, itu adalah perintah amanat agung. Ya. Jadi bagian pertama ini kita akan melihat sebagai pendahuluannya adalah ada berbagai metode penginjilan yang digunakan oleh orang-orang Kristen ataupun oleh hamba-hamba Tuhan pada waktu dia melayani. Ya. Pertama yang paling tradisional itu menggunakan traktat. Tahu traktat ya? Kalau di Indonesia kita banyak menemukan traktat-traktat yang digunakan untuk penginjilan. Di Amerika juga banyak ya, karena ada khusus lembaga untuk membuat traktat sehingga dapat dibagikan kepada banyak orang ya. Nanti di toko-toko atau di stasiun bus ya, kita bisa menemukan ya. Kemudian kalau yang senang kebetulan dia senang membaca, lalu dia membaca traktat ini, sehingga ada juga orang yang menerima Tuhan ya, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian metode penginjilan berikutnya adalah melalui kebaktian kebangunan rohani, KKR kan, tahu kan KKR? Jadi mengumpulkan orang, ini sifatnya lebih semasa ya. Kemudian ada pengkhotbah, pemberita Injil, lalu menyampaikan firman Tuhan atau berita Injil, sehingga kemudian diadakan tantangan ya, orang-orang terima Yesus. Kalau di Amerika ini kita sudah sering, di Indonesia juga banyak ya, banyak ya. KKR yang dibuat di lapangan-lapangan luas, di stadium-stadium ya, sehingga ada banyak yang menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian metode penginjilan berikutnya adalah menggunakan ajaran agama lain. Ya, ini pendekatan yang cukup kontekstual dengan menggunakan ajaran agama tertentu yang dimiliki oleh lawan bicara. Ya. Kemudian dari situ memperkenalkan Injil kepada orang tersebut ya. Mungkin saudara mengerti maksudnya ya. Umpamanya di Indonesia maupun di sini sebetulnya mereka pertama kali menggunakan kalau menginjili orang dari agama lain ya, jadi bisa menggunakan ajarannya itu kemudian untuk menyampaikan, digunakan sebagai ilustrasi, sebagai pendekatan untuk menyampaikan Injil kepada yang bersangkutan. Kalau nggak salah minggu lalu, ya beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Rabu, hari Kamis, saya ada melayani satu orang yang menginjili satu orang dari latar belakang Buddha, tapi dia juga ateis. Dia juga selalu ingin mengenal Tuhan itu dari rasionya. Jadi saya membuat berbagai pendekatan itu. Karena ajaran Buddhism itu saya cukup menguasai kan? Sehingga saya menggunakan itu untuk menjelaskan dulu ajaran agama yang dia percaya, baru kemudian saya bandingkan dengan ajaran kekristenan gitu, ya. Nah itu juga bisa ya. Dan ada juga menggunakan ajaran agama lain sesuai dengan konteks orang yang kita layani ya. Saya mungkin ini nanti kalau didiskusikan, mungkin didiskusikan secara pribadi nanti. Kemudian yang berikutnya melalui pemutaran film Yesus ya.
The Jesus Film. Ini film yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa suku di seluruh dunia, sehingga film ini sangat efektif, cukup efektif, sangat mengena dengan orang yang menonton. Jadi mereka langsung menyimaki atau mengikuti sejarah mulai dari kelahiran Kristus sampai kepada penyaliban dan kebangkitannya. Ya. Jadi ini salah satu metode yang sangat baik. Kemudian ada Evangelism Explosion, EE, tau kan EE ya? Ini yang disajikan oleh Dr. Kennedy, ya, Dr. Kennedy. Sebetulnya bahan penginjilan ini digunakan untuk konteks Amerika, karena ini digunakan untuk menginjili untuk orang-orang Amerika yang sudah Kristen tapi yang belum bertobat. Ya. Nah, kemudian ini juga digunakan di Indonesia untuk menginjili orang-orang yang non-Kristen gitu. Kemudian penginjilan melalui pelayanan sosial, holistik, buka rumah sakit dan lain-lain, ya, memberi makan yatim piatu, menolong orang-orang yang susah, ya, lalu kemudian memberitakan Injil. Hanya kelemahannya ini kalau pelayanan sosial yang tidak digunakan untuk penginjilan, maksudnya hanya memberi bantuan saja tapi Injil tidak diberitakan, maka pelayanan sosial itu tidak akan membawa transformasi dari kehidupan pendengar. Kemudian metode penginjilan melalui TV dan radio, ya, TV and radio evangelism, ya. Kita sudah tahu melalui media surat kabar, ya, dan lain-lain. Bagaimana dampaknya? Ini kan membawa dampak, ya? Bukan tidak membawa dampak, ya kan? Satu, membawa dampak hukum. Seringkali penginjilan-penginjilan ini yang kita lihat tadi ini, kalau dia ada di negara yang melarang untuk menyebarkan traktat, maka itu berarti menghadapi larangan hukum, kan? Tidak boleh sembarangan. Ya? Nah, dampaknya juga bisa membawa dampak sosial sebetulnya. Hubungan dengan sesamanya jadi rusak. Kalau penginjilan itu terlalu tajam, ya, sifatnya itu tajam sekali, sifatnya itu menyerang ajaran agama lain, maka hubungan dengan sesama itu bisa rusak, ya. Nah, tetapi memang kita tidak bisa menghindar dari hal seperti itu, karena waktu kita memberitakan Injil itu kita akan bicara juga tentang dosa, kan? Ya, kalau bicara tentang dosa itu negatif, ya, orang bisa tersinggung, orang mungkin tidak suka mendengar bahwa kalau orang itu dituduh bahwa dia adalah orang berdosa, ya. Jadi kemungkinan dampaknya hubungan sesama rusak. Budaya juga bisa rusak dibuat kalau dalam memberitakan Injil kita tidak sebijaksana mungkin, gitu kan? Ya, kalau nggak salah ada pertanyaan dari saudara kita minggu lalu. Bagaimana dengan kalau dia pergi ke satu tempat lalu memberi sebuah ukiran itu, ya kan? Ukiran yang berasal dari sesuatu budaya, ya, budaya seni, ya. Tapi dalam budaya seni itu juga seringkali mengandung keterlibat dengan penyembahan kepada dewa-dewinya, ya. Nah, sehingga itu juga bisa merusak budaya. Wah, kalau gitu benda itu harus dibakar umpamanya. Nah, ya kan? Bagaimana benda seni yang begitu bagus, begitu indah, lalu karena dianggap itu ada kuasa gelapnya lalu harus dibakar. Jadi itu kan membawa dampak, bisa merusak budaya. Memang kita harus akui tidak semua budaya itu murni budaya. Ada juga budaya yang ada hubungannya dengan paganisme, dengan penyembahan kepada dewa-dewi, ada itu. Ya, sehingga benda-benda itu seringkali menjadi sebuah argumentasi apakah itu dimusnahkan atau tidak. Ya. Bagaimana ada dampak agama? Nah, seringkali penginjilan itu dijuluki sebagai kristenisasi, artinya memindahkan orang dari satu agama kepada agama Kristen, kepada agama lain.
Jadi ini dampak-dampak yang bisa timbul dalam pemberitaan Injil, ya. Nah, mari kita lihat apa sih sebenarnya tujuan pelatihan penginjilan ini, ya. Ya. Jadi berdasarkan isu-isu tadi, ya kan, karena penginjilan membawa banyak dampak negatif selain daripada dampak positif, maka pelatihan penginjilan yang saya bawakan ini, topik ini sangat penting sekali, ya. Dengan tujuan agar peserta dapat memberitakan Injil secara profesional, ya, bukan asal pokoknya secara tradisional dengan penuh semangat, begitu orang itu ketemu langsung boom, langsung diinjili sehingga orang itu pokoknya terima atau tidak, yang penting Injil itu diberitakan. Kan kita seringkali punya konsep seperti itu, ya. Kalau itu dulu di Indonesia, di Jakarta, waktu kita lagi menggebu-gebu, waktu kita baru terima Yesus, kita punya semangat kasih mula-mula kepada Tuhan, kita memberitakan Injil, pokoknya begitu keluar dari rumah, siapa saja yang bertemu di sana, kita Injil, kita Injil, ya. Jadi itu yang sering saya lakukan waktu saya baru kuliah di seminar. Tapi seminar ini menolong kita untuk memberitakan Injil secara profesional, ya, tidak membabi buta, ya, tidak dengan terpaksa atau dengan berdasarkan Matius 28 ayat 9-20, pokoknya dia harus pergi memberitakan Injil. Nah, itu memberitakan Injil secara tradisional, ya, dengan semangat yang berapi-api, tanpa memperhatikan bagaimana dampaknya, ya, bagaimana dampaknya. Mampu merancang metode penginjilan, ngerti nggak? Jadi kita ditolong, kita belajar bagaimana kita mendesain sebuah metode penginjilan yang baik, gitu, ya. Nah, saya kasih contoh. Kalau ada banyak orang, mereka masuk ke kuliah untuk merancang model pakaian, betul nggak? Ya, kuliah di fashion, bagaimana merancang model pakaian, ya. Nah, di situ diajarkan bukan mengcopy style pakaian wanita yang lainnya lalu di-copy lalu kemudian dijahit, dibuat pakaian yang sama, tapi mereka yang sekolah itu di sekolah model itu dia diajar untuk merancang pakaian-pakaian yang baik, yang bagus, yang terkenal, ya. Nah, di dalam mata kuliah ini sebetulnya kita ditolong untuk bagaimana kita merancang sebuah metode penginjilan. Karena di dalam kita menginjili di daerah A dan di daerah B bisa berbeda, betul nggak? Umpamanya di daerah A, kita menginjili kebanyakan orang-orang itu terdiri dari kaum profesional, dokter umpamanya, semua ini dokter-dokter medis. Sedangkan di area yang lain kita menginjili orang-orang kelas menengah ke bawah, ngerti nggak? Atau di kalangan tukang kayu. Jadi itu dua situasi yang sudah berbeda, yang seharusnya kita dapat merancang penginjilan sesuai dengan situasi yang ada di daerah masing-masing, betul nggak? Ya. Nah, kita menginjili, kita melayani orang-orang Kristen tradisi, orang Kristen yang sudah ke gereja yang belum bertobat, dengan kita menginjili orang-orang yang betul-betul belum mengenal Tuhan, itu dua situasi berbeda. Kita harus bisa tahu bagaimana berita apa, pendekatan apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi mampu merancang metode penginjilan. Yang ketiga, memberitakan Injil dengan dampak yang positif, meminimalkan dampak negatif. Ya kan, ada pasti dampak negatifnya, tapi harus begitu minim. Saya kasih contoh. Ada satu daerah pokoknya di Indonesia. Orang-orang itu sangat sekali fanatik dengan agama mereka dan kepercayaan mereka. Si pemberita Injil datang menginjil dia terima Tuhan,
Lalu kemudian penginjil ini begitu semangat, dia menerima Yesus, boom, langsung kan. Penginjil itu tidak melihat sebetulnya dampak apa yang akan dialami oleh pendengar ini. Pendengar itu pulang ke rumahnya, langsung dia diusir dari rumahnya, pakaiannya semua dia dibuang, diusir. Bukan hanya itu, dia juga harus keluar dari daerah itu. Ayo, gimana? Harus keluar dari daerah itu. Nah, kalau penginjil ini tidak bijaksana, dia keluar dari lingkungan rumahnya, dia keluar dari daerah itu, jadi pengangguran di jalan, akhirnya dia malah murtad, malah kembali lagi kepada kepercayaannya yang semula. Jadi memberitakan Injil itu harus harus membawa juga dampak positif. Ya, bagaimana caranya? Jadi tidak semudah itu langsung dia terima Tuhan, yang penting kamu mengiringi Yesus. Ya, kita juga yakin, kita juga percaya bahwa Tuhan akan pelihara dia. Tapi bagaimana kalau seandainya dia begitu radikal, dia keluar dari rumahnya, diusir, dia keluar dari kampung halamannya, dia mau pergi kemana? Siapa yang bertanggung jawab? Penginjil itu yang harus bertanggung jawab. Ya kan, jadi dia mesti punya strategi yang bisa menginjil orang dengan dampak yang positif. Memberitakan Injil dalam segala situasi. Kita hidup dalam dunia ini. Situasinya begitu beragam. Makanya Matius 28 ayat 19-20 itu tidak boleh disalah tafsirkan. Dia bilang, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Apa maksudnya? Nah, Bapak pergi sekarang. Ya pergi sekarang, get out of here. Kan pergi kan? Pergi sekarang memberitakan Injil. Apa begitu maksudnya? Nah, itu tidak membaca ayat firman Tuhan amanat agung itu dengan baik. Yang disebut Matius 28 ayat 19 itu, karena itu pergilah, itu mesti diteliti tata bahasa daripada karena itu pergilah. Artinya begini, dia aja harus ditafsirkan atau diterjemahkan begini. Selagi engkau pergi, beritakanlah Injil. Itu tidak mengatakan sekarang saya siap-siap khusus untuk pergi memberitakan Injil. Bukan. Kalau seandainya itu khusus siap untuk memberitakan Injil, ya tentu semua orang mau pergi memberitakan Injil kan mesti ada persiapan. Tetapi bagaimana kalau dia tidak ada persiapan? Apakah dia bisa memberitakan Injil? Dia tidak bisa memberitakan Injil. Sedangkan ayat itu mengatakan selagi engkau pergi, beritakanlah Injil. Anda pergi kemana? Tempat pekerjaan, jadilah berkat. Anda kemana? Dalam perjalanan travel, di pesawat, di bus, ya kan? Di shopping mall, di mana-mana. Anda katanya pergi, Anda jadilah berkat. Dan situlah kesempatan sebetulnya untuk memberitakan Injil. Selagi engkau pergi, beritakanlah Injil. Selagi engkau pergi, jadilah berkat. Itu maksudnya. Ya. Jadi, dapat memberitakan Injil dalam segala situasi. Ini tujuan pelatihan penginjilan. Teruskan. Nah, sekarang kita melihat the church and mission, gereja dan misi. Coba lihat baik-baik. Gereja dan misi. Nah, yang disebut amanat agung atau misi yang harus dijalankan oleh gereja-gereja itu bukan hanya bergantung kepada Matius 28 ayat 19-20. Ayat amanat agung di kitab Perjanjian Baru itu banyak. Orang seringkali hanya berpatokan kepada Matius 28 ayat 19-20. Itu keliru. Yohanes 20 ayat 21 itu juga amanat agung. Seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Itu amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Karena itu jika kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai Jumri. Kan lebih terstruktural Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Betul kan? Dia lebih jelas kan? Mulai dari mana? Penginjilan itu mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem,
baru Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sedangkan Matius 28, 19-20 itu dia amanat agung yang disampaikan kepada murid-murid untuk melayani secara global, secara apa? Secara luas. Tetapi Kisah para 1 ayat 8 itu dia lebih terorganisir dengan baik. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Ya. Dia bilang, karena itu pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk, barang siapa yang bertobat dia dibaptis akan diselamatkan, yang tidak barang siapa yang percaya dibaptis akan selamat, maka yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka, dan mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan ini juga amanat agung yang diikuti dengan tanda-tanda dalam memberitakan Injil yang tidak ditulis di dalam Matius 28, tidak disinggung dalam Kisah para Rasul 1:8, tidak disinggung di dalam Yohanes 20 ayat 21. Lukas 24 ayat 14-49 juga mengatakan itu. Dia bilang berita tentang pertobatan dan pengampunan dosanya harus disampaikan sampai ke ujung bumi, dan kamulah saksi dari semuanya itu. Itu Lukas. Ya. Dan seterusnya, sebetulnya ini adalah ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi landasan daripada penginjilan. Nah, kalau disimpulkan sebetulnya penginjilan itu harus dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Mengapa harus dari Yerusalem? Karena di Yerusalem itu orang-orang percaya dan gereja mula-mula. Ya. Jadi penginjilan itu mulai dari gereja, mulai dari orang yang sudah diselamatkan, bukan orang yang belum diselamatkan, bukan orang Kristen tradisi lalu kemudian memberitakan Injil. Dia orang-orang yang sudah bertobat dan lahir baru, yaitu mulai dari Yerusalem. Dari Yerusalem kemudian ke Judea, Samaria, sampai to the utmost part of the world, sampai ke ujung bumi. Makanya ada yang dikenal evangelism EO, itu evangelism di Yerusalem. E1 kemudian Yerusalem, Yudea, E2 Samaria, E3 sampai ke ujung bumi. Ngerti nggak? Nah, Yerusalem itu mana? Kita ngomong lah, Yerusalem itu adalah California, Yerusalem. Kemudian Yerusalem itu ada di sini, umpamanya di GKIN, di Monrovia, ya kan? Kemudian keluar dari Monrovia kepada apa? Yerusalem 1, E1, penginjilan 1, ke lingkungannya. Budaya masih sama. Dari California lalu pergi ke state yang lain. Ya kan? Berarti sudah lebih jauh, sudah beda state kan? Atau ke New York, beda state kan? Budayanya sama nggak? Budaya California dengan budaya orang Texas sama nggak? Lain, walaupun ada persamaan tapi ada perbedaan, tetapi masih ada di dalam satu negara. Kalau E3 berarti cross culture, dari California pergi ke Asia. Jadi Yerusalem, dia Samaria sampai ke ujung. Dia makin jauh. Ya. Nah, sekarang kita lihat gereja-gereja di masa kini. Gereja-gereja di masa kini, ini yang saya sebut, banyak yang disebut gereja Yerusalem atau pastoral church, gereja pastoral. Apa itu gereja pastoral? Gereja pastoral adalah gereja yang di dalam gerejanya terdapat tubuh Kristus atau karunia-karunia Roh Kudus. Ya kan? Apa gunanya karunia Roh Kudus? Adalah untuk membangun jemaat, betul kan? Ya, karunia Roh Kudus kan untuk membangun jemaat. Ya kan? Lingkungannya mana? Lingkungannya di dalam gereja kan? Christian environment, lingkungan Kristen. Kalau diadakan KKR di gereja, itu church renewal, pembaharuan gereja, masih ada dalam lingkungan di dalam. Bersifatnya apa? Bersifat lokal. Kan di dalam gereja, sifatnya masih lokal.
Christian environment. Kan ada collecting funds ya. Apa? Ambil persembahan. Tapi persembahan itu apa? Untuk menjalankan organisasi gereja. Ya. Ada tubuh Kristus. Nah, ini yang disebut penginjilan sentripetal. Penginjilan turn around. Berputar-putarnya hanya di dalam. Ya, ini pastoral church. Nah, pastoral church ini harus menjadi the mission church. Mission church itu apa? Pelayanan di kalangan orang non-Kristen. Berarti di luar gereja. Bersifatnya lokal, ya, yang seperti saya katakan tadi. Sifatnya bisa nasional, California, pergi ke Texas, California ke New York, California ke Louisiana, California ke Tennessee. Itu sifatnya nasional. Ada bersifat internasional, dan outreach-nya kepada kelompok-kelompok orang yang di luar gereja, bukan di dalam gereja. Sifatnya multidimensi, cross culture, dan penginjilannya penginjilan sentrifugal atau dia turnover. Tadi kan turn around, ya kan? Nah, banyak gereja-gereja kita harus akui bahwa gereja-gereja juga di Indonesia kebanyakan masih bersifat pastoral church, belum mission church. Apa buktinya? Dukungan misinya masih sangat sedikit sekali. Dana-dana misinya hanya sedikit sekali. Dana misi digunakan untuk church planting di kalangan orang-orang yang sudah Kristen. Betul nggak? Bikin KKR, gereja dia church planting. Ada orang mau melakukan church plantingnya begini. Dia sewa gedung besar, ya kan? Dia kasih acara di gereja, undang pengkhotbah yang terkenal, artis-artis ibu kota untuk menyanyi. Lalu kemudian mereka bikin KKR, bikin celebration. Yang datang siapa? Orang-orang Kristen. Orang-orang dari gereja tetangga semuanya pada datang di situ. Nah, akhirnya yang terjadi adalah bukan conversion growth, tetapi transfer growth. Ya kan? Kan ada pertumbuhan-pertumbuhan macam-macam. Yang bagus itu conversion growth. Pertumbuhan yang berdasarkan jiwa-jiwa baru yang bertobat, yang terima Tuhan. Itu yang lebih bagus. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah transfer growth. Ya kan? Atau perpindahan jemaat, bukan pertumbuhan jemaat. Beda pertumbuhan jemaat dengan perpindahan jemaat. Betul nggak? Beda jauh. Ya. Akhirnya dia berputar hanya di situ-situ saja yang datang orang-orang Kristen. Nah, sekarang gereja-gereja Indonesia di Amerika, di California, itu kebanyakan transfer growth atau conversion growth, saya tanya. Transfer growth. Kalau dia tidak happy di gereja sini, dia pindah ke gereja lain. Di sini dia tidak bisa ikut peraturan, pokoknya dia bikin gereja lagi. Itu apa? Itu disebut split growth. Ya kan? Split growth. Habis itu, maaf nih, jangan tersinggung. Cari pendeta baru, ditaruh lagi, mulai lagi. Di sini karena ada kelompok sini, dia cari pendeta baru, dia bikin lagi gereja. Sebetulnya jumlahnya tadi 100, dipisah jadi 50-50. Hanya gerejanya yang banyak, tapi orang-orangnya tetap sama. Nah, belum Anda mendengar kira-kira 2 bulan yang lalu ada gereja baru yang muncul, baru diresmikan di Fontana, oleh karena pendetanya kayaknya tidak mau pulang ke Indonesia. Akhirnya dia didukung oleh jemaatnya, dia buka gereja baru. Gereja yang ada sudah terpecah jadi dua. Jadi yang saya sebut ini adalah turn around church, turn around. Pusing-pusing hanya muter-muter sih. Jumlahnya tidak bertambah, tapi ya lembaganya bertambah. Nah, ini terjadi, inilah kelemahan-kelemahan yang ini sebuah fakta yang kita hadapi. Nah, ini yang disebut turn around. Ini sentripetal. Yang putaran itu yang ada panah itu sentripetal. Itu turn around, muter aja di situ, jangan kemana-mana. Ya. Nah, ini dia. Ya. Hanya ke dalam aja sebetulnya. Ya. Pelayanannya putar-putarnya hanya ke dalam aja, pusing-pusing, hanya pusing sendiri.
Nah, lihat. Bagaimana dengan obat nyamuk? Iya kan? Nah ini gereja obat nyamuk. Lama habis ya. Lama-lama habis kan? Kebakar. Iya, karena dia muternya ke dalam, muternya ke dalam. Bukan keluar dia. Bahkan akhirnya gereja itu akhirnya habis. Ya kan, kalau sudah pecah 3 kali, lama-lama dia habis, yang kedua habis, yang habis itu seperti nyamuk obatnya dibakar, diputus-putus, akhirnya habis. Ya. Tidak efisien. Nah, yang bagusnya begitu, ada centripetal force, ada muter ke dalam, tapi juga ada centrifugal force, ada muter keluar, tapi bukan split. Jadi gerakan ke dalam dengan gerakan keluar. Jadi gereja pastoral juga menjadi gereja misional. Ngerti nggak? Nah ini kita harus tahu ini bagaimana pergumulan daripada gereja-gereja. Centripetal force itu tujuannya supaya menjadi centrifugal force. Kalau di dalam itu memang sudah kuat, ya kan, kemudian dia keluar. Tetapi yang di dalam ini tidak pernah kuat, itu masalahnya. Nah sekarang kalau saya buat riset gitu ya tentang gereja-gereja pastoral di luar negeri, di Amerika khususnya, itu ya kebanyakan gereja-gereja itu tidak dijalankan dengan cara gereja. Ngerti nggak? Gereja itu kan rumah Tuhan satu. Di dalamnya mesti adalah orang-orang yang sudah bertobat dan sudah lahir baru. Makanya jadi gereja. Kan eklesia itu ek sama kaleo. Ek itu out, kaleo itu masuk. Ek itu keluar, kaleo itu call, masuk. Gereja itu ada kumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan dari kegelapan lalu masuk ke dalam terangnya. Terang itu maka masuk ke dalam terangnya, masuk ke dalam menjadi gereja, menjadi tubuh Kristus. Maka begitu, ya kan? Lalu kemudian gereja itu baru bisa jalan dengan baik. Nah sekarang dilemanya itu ya tebal, dilemanya itu bertentangan sama sekali, itu ngerti nggak? Karena gereja di US ini lebih ke apa? Ke perkumpulan sosial, ya, kepada sosial klub daripada sebagai gereja. Ngerti nggak? Ya, jadi saya pernah membuat penelitian perbandingan antara perkumpulan sosial dengan perkumpulan gereja. Ini dua hal yang sangat berbeda sekali, jauh perbedaannya. Ngerti nggak? Tapi ada perbedaan yang sangat tipis sekali antara perkumpulan gereja dengan perkumpulan sosial. Kenapa? Karena di dalam perkumpulan gereja ada unsur-unsur sosial. Ya sih. Sedangkan di dalam perkumpulan sosial tidak ada unsur-unsur kegerejaannya. Itu bedanya. Jadi kebanyakan orang salah. Dia ingin supaya perkumpulan sosial ini di dalamnya tidak boleh mengandung unsur-unsur gereja sehingga mereka ada kebebasan. Atau yang bersangkutan menjalankan gereja itu bukan cara gereja, sehingga dia menjalankan gereja itu seperti sebuah klub, sehingga tidak mengandung unsur gereja sangat sedikit sekali, dan itu it doesn't work. Ya. Nah gereja memang walaupun dia di dalamnya ada unsur-unsur sosial, tetapi dia tidak boleh dijalankan secara sosial. Nah inilah letak konflik-konflik yang terus-menerus terjadi di dalam sebuah gereja Tuhan di luar negeri ini, oleh karena di dalam gereja dijalankan secara sosial, atau perkumpulan sosial dijalankan secara gereja. Nah, kena juga nggak bisa. Kalau perkumpulan sosial dijalankan cara gereja, orang-orang itu
semua orang ingin melibatkan diri tanpa dia ada pertobatan atau tidak. Pokoknya dia ingin supaya dia bisa melayani, dia bisa lakukan kegiatan itu. Karena ini sosial. Sedangkan kalau gereja ini dijalankan secara sosial, ya terjadi konflik lagi. Ini harus kembali ke Matius 16. Ya. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasai. Di atas batu karang ini Yesus, aku ingin mendirikan jemaatku. Kalau tidak dibangun di atas batu karang itu bukan jemaat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membangun jemaatnya di atas dasar yang lain, kecuali hanya dasar batu karang itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang urgency daripada penginjilan. Ini urgent sebetulnya. Ya. Ini urgency dari penginjilan. Mengapa penginjilan itu urgent? Mengapa conversion growth itu sangat dibutuhkan? Gereja misional, gereja misi itu sangat dibutuhkan. Sangat urgent penginjilan. Karena apa? Karena ada population explode, terus ada ledakan penduduk. Penduduk ini tidak akan berkurang. Dia bertambah-tambah ada, berkurang tidak mungkin. Ya. Kalau penduduk itu bertambah, berarti banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Ya. Lihat, saya sudah jelasin, population explosion, ledakan penduduk mengakibatkan apa? Mengakibatkan ada banyak kemiskinan. Kemudian kemiskinan itu membuat lingkungan jadi rusak. Kalau sudah ada kemiskinan, ada kelaparan. Kalau ada kemiskinan, yang lahir apa? Sakit penyakit. Kalau ada kemiskinan, yang ada apa? Buta huruf, anak jalanan, prostitusi, kriminalisasi, jurang pemisah, social gap, urbanisasi, orang-orang pada pindah dari desa-desa ke kota-kota. Budayanya pluralis, budayanya beragam, aborsi. Karena miskin, nggak bisa punya banyak anak nggak bisa dikasih makan, ya abort. Ada gerakan massa, ya kan? Kalau ada apa-apa, ayo, manusianya banyak kan? Yang penting dikasih makan siang, ayo kamu ikut demonstrasi, ayo ikut, pokoknya kamu dapat makan siang 10.000 rupiah, ayo semuanya, pokoknya asal ayo, yang penting itu gerakan massa. Kemudian terjadi kalau ada kemiskinan, penduduknya banyak, yang terjadi lingkungannya rusak, betul nggak? Hutan dibuka, ditebangin supaya ditanami, ya kan? Hutan ditebangin terus, di gunung-gunung itu, di hutannya ditebangin, kayunya diambil jadi kayu api, sudah dia rata, ditanamin seledri, tomat, ya kan? Wortel, apalagi ditanamin itu, jagung ditanamin. Tahu-tahu datang banjir bandang. Waktu saya tinggal di Jawa Timur, kita suka pelayanan ke Mojokerto. Ada STT 1, STT Pacet namanya, di Pacet. STT itu cukup baik. Jadi kalau kami pergi itu harus melewati pegunungan. Potong jalan itu melewati pegunungan. Dan setiap kali kamu, jalannya boleh bilang rusak sekali, jurang, gunung tinggi-tinggi itu kalau longsor tanah, kita sih sebetulnya melewati daerah itu hanya anugerah Tuhan aja bisa lewat. Lagi musim hujan itu juga mengerikan. Ada jembatan-jembatan tua, itu jembatan zaman Belanda itu masih dipakai. Dia bisa lihat air di bawah itu, kalau hujan deras airnya banyak, kencang sekali itu. Lalu di daerah itu dekat Batu itu, kalau waktu kami lewat pegunungan untuk ke Pacet, Mojokerto itu, karena saya suka mengajar di situ kan, Pak Yosep Tong kan punya program S3 di situ, dibuka di STT itu.
Jadi suatu kali hujan deras sekali, hujan deras turun. Kalau orang biasa-biasa nggak hujan. Tapi daerah pegunungan itu ya orang menjalankan dia punya kegiatan itu seperti biasa. Pada satu kali di hari raya haji kalau nggak salah, hari raya itu apa? Idul Fitri ada satu lagi kan, hari raya satu lagi. Idul Adha. Hah? Idul Adha. Idul Adha. Jadi di situ ada tempat permandian air panas. Tahu pemandian air panas? Tahu kan? Orang-orang bayar lalu masuk ke bawah itu kan air di situ kan sungai, batu-batu besar-besar. Lalu orang mandi ada air panas di situ dibikin bak-bakan. Lalu orang mandi di situ ada kolam besar tuh air panas, orang berendam di situ. Jadi kita dulu suka lewat-lewat tertarik juga lihat juga ada pemandian air panas. Kan enak kalau mandi air panas, air belerang tuh. Jadi satu kali di musim hujan orang berenang di bawah. Ramai karena Idul Adha, ramai lah masuk semua orang kampung masuk mandi situ. Tiba-tiba terjadi seperti ada guru yang datang, bunyi guru. Datang gitu. Rupanya banjir bandang datang, itu semua lumpur turun dari atas gunung yang tinggi itu, membawa apa? Batu kan, ada bawa batu, bawa pohon-pohon yang roboh, itu rame lah, itu datang ke tempat pemandian air panas yang ada di bawah itu. Dan itu kebetulan baru habis kejadian, kami lewat karena kita mau pergi ke Mojokerto, mau ke Pacet, nama daerah itu untuk saya pergi, untuk pergi mengajar. Baru kedengaran, baru habis banjir bandang. Jadi waktu datang banjir bandang dengan semua lumpur, dengan batu, orang itu tiba-tiba melarikan diri kan dari tempat pemandian itu. Begitu mereka rame-rame lari, pintunya kecil. Bagaimana kalau pintu kecil bisa keluar nggak? Ya nggak bisa keluar lah. Datanglah itu banjir bandang datang, digiring semuanya, dibawa sampai berkilo-kilometer. Batu itu kan menggiling manusia sampai habis kan, ada tinggal tangannya, tinggal kepalanya, sampai ke ujung sana beberapa kilometer terputus badannya. Dan kami lewat mobil itu, untung tidak ada kejadian apa-apa, kami baru lewat juga karena baru habis terjadi banjir bandang. Jadi perjalanan kami cukup jauh, 1 jam, kami tiba di tempat yang paling ujung sana. Saya melewati sebuah jembatan. Oh, itu semua penduduk, orang-orang lagi nunggu di sana, nunggu kalau ada mayat lewat. Begitu saya lewati mobil Panther saya itu, saya sampai ngeri karena itu jembatan yang tua, itu zaman Belanda itu. Di bawahnya air yang begitu kencang, you bisa bayangkan. Kita anyway mobil tetap saja kita lewati di jembatan itu, satu lewat. Dan orang lagi menunggu mayat, bisa cari mayat, cari apa. Itu bicara soal eksploitasi hutan. Habis gunung dibuat. Nah itu terjadi berkali-kali. Tanah longsor, banjir, polusi, macet, bencana alam, tempat kumuh, slums, penyerobotan tanah, bangunan liar, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya urgensinya. Nah urgensi ini membutuhkan apa? Membutuhkan mission church, membutuhkan gereja misi. Jadi gereja itu sebetulnya dihadirkan oleh Tuhan dalam dunia ini untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, supaya gereja itu bisa memberikan dampak, membawa orang-orang berdosa datang kepada Tuhan dengan berbagai metode pelayanan, misi, dan penginjilan. Di gereja itu harus berfokus seperti itu. Menurut saya kalau gereja itu pecah-pecah terus, berkelahi terus di dalamnya, itu sebaiknya paradigmanya harus dirubah. Ya kan? Paradigma gereja itu harus berubah dari gereja pastoral menjadi gereja misional. Sehingga dia menjadi gereja yang memberi kan, bukan gereja yang hanya menerima terus kan, menjadi gereja yang memberi. Ya. Nah kalau gereja pastoral, gereja memfokuskan pada institusi, pembaharuan hanya di dalam, karunia-karunia roh hanya membangun jemaat saja,
hanya security aja aman, ya kan aman. Pokoknya yang kita ibadah aman kan, dana masuk terus, personal atau internal growth. Kalau ada pertumbuhan transfer growth, atau biological growth, atau split growth. Bible kalau split growth. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi urgensi dari para penginjilan ini karena kondisi dunia ini sudah makin hari semakin memprihatinkan. Ada pertanyaan nggak? Hah? Siapa silakan, kami sini. Jadi gereja itu harus memang di dalam teori gereja itu mesti go out, gereja itu mesti jadi berkat. Gitu. Kalau kayak konteksnya kita gimana tuh Pak? Konteks di sini. Iya. Konteks ini kita pernah bilang gitu. Gereja ini tetap dibangun, ya, tetap mesti ada pendetanya. Ya kan kalau tidak ada pendeta, nanti siapa yang bisa memimpin gereja ini kepada tujuan? Betul nggak? Ya kan? Yang kedua, mengadakan pembaharuan yang dari dalam, ya kan? Lalu menggunakan sumber-sumber yang ada untuk pelayanan misi. Pelayanan misi. Nah sekarang GKIM kalau dilihat dari jumlah, dilihat dari warna sukunya, kebanyakan adalah Chinese. Betul nggak? Chinese. Nah kalau saya sekarang lagi memfokuskan untuk membuat sebuah pelayanan misi, sebuah lembaga dengan teman saya untuk mencapai daratan Cina. Daratan Cina itu membutuhkan Injil. Tetapi badan misi ini mesti dijalankan secara profesional dan benar. Itu penting kan? Itu harus benar. Kalau enggak nanti tidak ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ngerti nggak? Dan harus mencari dukungan dari gereja-gereja Amerika. Lembaga-lembaga Kristen di Amerika ini itu yang menjadi pendukung misinya untuk mencapai daratan Cina. Dan sekarang kalian semua orang Chinese begini banyak, apalagi legalitas kalian sudah ada di GKIM, itu merupakan potensi dan modal utama untuk menjadi gereja misioner. Ibadah tetap, tapi orientasinya misi baru berguna. Menurut saya ya, itu baru ada artinya. Ibadah tetap harus ada, persekutuan bisa ada, kan persekutuan semuanya diarahkan, bisa ada doanya, ada doa misi, ada malam misi. Fokuskan. Jadi memfokuskan untuk orang lain, bukan memfokuskan untuk diri sendiri. Ini lebih berarti menurut saya ya, lebih berarti. Kalau muter-muter ke dalam terus, lama-lama semuanya sudah sehat semua, kuat semua, sudah sehat semua, baru angka baik itu sudah kuat, potensi ada, banyak orang-orang awam yang berpotensi, ini digunakan untuk Tuhan. Wah, luar biasa ya. Nah, tapi lembaga ini mesti dijalankan secara profesional, modern, jadi efektif dan berarti gitu. Jangan playing game, jangan tanggung-tanggung. Kalau memang ada, ya tentu harus dimulai dari kecil. Betul nggak? Tidak ada, sudah naik sampai ke ujung langit, tidak ada. Mulainya juga itu dimulai dari visi misi, mulai dari beban di dalam hati, ya kan? Baru kemudian baru berjalan. Sangat penting sekali. Ya. Teruskan. Ada pertanyaan nggak? Sedikit lagi.
Sekarang kita berbicara tentang manusia. Setiap manusia itu berbeda. Every human is different. Betul kan? Apa bedanya? Pasti ada beda persoalan. Pergumulan kita beda kan? Anda punya masing-masing, ini pergumulannya beda-beda dengan saya. Tuhan itu ajaib. Dia dapat menolong setiap orang dengan persoalan yang beda-beda. Dan persoalan itu memang diizinkan Tuhan supaya orang itu dekat sama Tuhan. Betul kan? Seringkali Tuhan mesti kasih kita duri di dalam lagi supaya kita mencari Tuhan. Betul kan? Beda penampilan. Berbeda kebutuhan. Saya umpamanya, kebutuhan saya itu pakaian. Belum tentu kebutuhan sekalian pakaian. Ya. Ada satu yang dia butuh makan, yang lain belum tentu butuh makan. Itu menunjukkan perbedaan. Yang satu butuh kesehatan, yang satu tidak butuh kesehatan. Memang dia sudah sehat, dia sakit, dia butuh kesehatan. Berbeda dalam keluarga. Our family is different. Beda budget toh, pengeluaran saya kan beda dengan pengeluarannya Bill Gates, betul nggak? Kalau liburan saya, ya ke Lake Ferris, dekat rumah, ya pergi ke Indo lah, ya kan? Ya pergi ke Grand Canyon. Tapi kalau Bill Gates, saya baru baca koran, vacationnya apa? Dia menyewa kapal mewah yacht itu dengan biaya sewa itu 1 minggu $5 juta. Dia sewanya 6 hari. $300 juta untuk liburan selama 6 minggu. Tapi di lautan terus. Kapal mewah, yacht. YACHT. Beda budget. Hobi beda. Betul kan? Hobi kan beda. Melalui hobi orang bisa dimenangkan bagi Kristus. Ini beda hobi. Dulu saya hobi, bukan hobi sih, ikut teman-teman dulu main volley di lapangan. Kalau saudara saya main volley. Tahu saya dikenalkan persekutuan, lalu saya diinjili, saya terima Tuhan di persekutuan gara-gara hanya main volley. Berbeda kesukaan, ya kan? Berbeda kesukaan, beda pekerjaan. Well, you name it. Anak ngomong saja. Berbeda kejiwaan, berbeda budaya, berbeda umur. Nah, semua berbeda nilai, berbeda juga umur, berbeda fisik, berbeda paradigma, berbeda income, berbeda agama. We are different. Berbeda dengan hewan. Hah? Berbeda dengan hewan. Berbeda dengan hewan. Dan Injil ini menyentuh Injil sanggup memenuhi dan menyentuh setiap perbedaan. Ini keunikan Injil. Maka Injil itu bersifat universal. Universal sifatnya itu. Ya kan? Tetapi dia menyampaikan kebenaran yang sama, yaitu kebenaran Kristus yang mutlak. Ya. Setiap manusia berbeda. Apa persamaannya? Kita sama-sama punya persamaan. Kita punya persamaan hak. Punya hak untuk kerja, hak untuk hidup, hak untuk makan. Kita persamaan warga negara kita mungkin sama sekali. Kita mungkin jadi warga negara US. Atau sama-sama warga negara Indonesia. Apa persamaannya ini? Dosa, sama. Lahir sebagai orang berdosa. Nah, pemberitaan Injil menyentuh keperbedaan dan persamaan di dalam manusia dengan Injil. Menarik kan? Menarik. Nah, kita bukan hanya berbeda, kita punya kesamaan, tapi kita adalah manusia budaya, ya kan? Budaya. Saya backgroundnya orang Palembang, Chinese, tapi lahir di Palembang. Orang tua saya orang Chinese, lahir di Jambilang, orang Jambilang. Jelas nggak? Nah, kita manusia budaya, ya kan? Suku kita beda, bahasa kita beda, kita punya adat istiadat, kita punya tingkah laku, kita punya kebiasaan, norma-norma, kita punya lingkungan, kita punya makan minum, kita punya mata pencaharian,
kita punya kepercayaan iman dan sosialisasi, itu disebut manusia budaya. Unik sekali. Hanya karena dosa masuklah, makanya semua jadi kacau. Betul nggak? Perbedaan jadi sebuah permusuhan. Itu karena ada dosa masuk. Nah, berita Injil menyentuh budaya ini, dan Injil juga punya budaya. Apa budaya? Budaya pemberita Injil. Betul nggak? Saya orang Chinese, saya memberitakan Injil. Budaya saya, budaya pemberita Injil saya orang Chinese. Budaya Injil, ya kan? Allah dan budaya. Jadi sekarang ya, strategi ini masuknya melalui perbedaan, masuk melalui persamaan, masuk melalui budaya. Jadi dia mendalam, toh. Dia bergerak secara profesional, kan? Tidak datang langsung boom memberitakan Injil, bukan. Ini pendekatannya sangat profesional. Jadi dia memasuki. Kalau kita lihat strategi penginjilan itu kelihatan pelan, tetapi pasti. Tapi cepat tapi merusak. Kan banyak memberitakan Injil cepat tapi dia merusak. Ada pemberita Injil datang ke sebuah daerah, dengan semangat berapi-api. Dia memberitakan Injil, dia menangkan satu orang. Satu orang itu terima Tuhan. Seumur hidup tidak ada orang boleh berani masuk lagi. Ngerti nggak, Pak? Karena orang kampung itu sudah tahu, ini rupanya pemberita Injil. Lain-lain kali yang datang memberitakan Injil semuanya tidak bisa masuk lagi, ditolak. Jelas kan? Jadi memberitakan Injil itu harus melewati batas-batas budaya masyarakat itu. Ya, bukan cepatnya, bukan hebatnya, tapi konstruktifnya di dalam memberitakan Injil itu kan penting. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada nggak pertanyaan? Ini udah ngantuk kan? Ada minuman nggak ya? Saya persilakan untuk ya, ada pertanyaan? Sekarang kalau datang ke rumah-rumah di Indonesia udah nggak boleh ya Pak ya? Datang ke rumah-rumah? Iya. Ya kalau tidak dikenal itu ya memang agak repot. Kalau boleh. kenal, tidak apa-apa. Kan kenal. Saya kan dulu suka satu kelompok datang gitu ke rumah-rumah gitu. Door to door. Door to door. Door ya. Tapi saksi Yehova bisa masuk. Door to door. Aneh ya. Ya. Jadi itu. Kan jadi 2 gereja loh. Hah? Di Semarang jadi 2 gereja dulu. Apa ya? Oke. Iya. Kalau hari Senin masuk ke kampung-kampung itu jadi 2 gereja, satu di rel kereta api, satu di Lamber Mijen Jeruk itu. Dulu 3 tapi Lamber Mijen Jeruk jadi 1. Ya. Anak-anak SMA itu yang Jadi begitu ya. sama dia. Kita mengikut-ikut aja. Kalau hari Senin. Dulu bisa sih masuk gitu. Bisa, kayak dulu waktu saya masih di Jakarta, saya tinggal di daerah Setiabudi. Kita punya gereja, home church-nya ada di daerah di belakang Wisma Metropolitan 1. Persis di belakang. Jadi kemudian kita sering jalan di daerah itu untuk pergi penginjilan. Nah memang waktu itu konteks pelayanan saya banyak orang Chinese. Saya kan spesialisasinya orang Chinese. Jadi di daerah Setiabudi itu banyak orang Chinese. Orang Chinese yang tapi ya banyak juga mereka tidak bisa bahasa Chinese lagi.
Tapi kepercayaan mereka kan ya itulah Buddhism. Jadi kami jalan kaki. Saya jalan kaki sama teman saya. Teman saya sekarang jadi pendeta di Gereja Kristus Ketapang. Itu satu murid saya dulu, sama-sama kita pergi mencari jiwa. Jadi memang masyarakat di lingkungan kita itu banyak orang Tionghoa dan ramah-ramah orangnya. Jadi kalau kami masuk ke daerah itu, komunitas itu, kami itu bergaul. Kita di jalan tuh kita lihat rumah-rumah, kita lihat, lalu ada orang keluar kita senyum, kita gitu. Habis itu kadang-kadang kita mampir gitu loh. Kita hanya mampir aja, jangan masuk. Mampir kenalan, oh ya masuk-masuk, kita ngobrol. Dari situ kita memberitakan Injil. Itu dulu ya. Sekarang mungkin sudah different. Sekarang daerahnya itu sudah daerah segitiga emas. Sudah berubah. Sudah Kuningan itu sudah jadi sebuah daerah yang maju sekali. Kalau dulu masih bisa. Dulu kampung ya. Dulu kampung sekali. Tidak masuk di. Pedurenan sudah habis kali ya. Gitu. Pedurenan sudah nggak ada kali Pak ya. Apanya? Kampung Pedurenan. Oh, gitu. Bapak pernah di situ? Pernah dulu. Bukan tinggal di situ, tapi ada tempat yang ada. Iya, Pedurenan masih ada. Kayak kita punya jemaat dulu masih ada di situ Pedurenan. Kalau saya pun, hanya jalannya sudah sempit sekali karena gedung-gedung bangun sana sini kan. Masuk ke dalam. Kan dulu bukan banyak bengkel batik. Orangnya fanatik. Tapi bengkel batiknya sudah pindah kan, disuruh pindah keluar dari situ, pindah keluar ke Bogor, kemana-mana. Itu kan ada pertandaan di situ, terus namanya rumahnya Pak Eri gitu. Kadang-kadang saya kesasar karena jalannya sempit. Iya. Terus saya tanya orang kampung gitu, Itu tempat Pak Eri mana? Pertama saya datang gitu oh Pak kesasar mau kemana? Tempat Pak Eri dilemparin batu. Kristen. Ya bisa saja. Dilemparin batu. Kalau nggak salah ada GKI Halimun kan di sana. Oh, ya, kalian mungkin tidak tahu. Kalau bukan dari GKI. GKI di luar kan, ini yang kampungnya. Iya, di situlah tempat kami. Jadi kami memberitakan, kami kunjungi rumah, kami bersaksi. Banyak kami menangkan orang di situ, banyak kan. Jadi tapi dunia sekarang sudah berubah. Sekarang di kantor-kantor ada persekutuan. Banyak di Jakarta kan banyak orang pendatang dari daerah, kemudian sudah selesai kuliah mereka kerja di kota. Tapi mereka banyak ditangkap juga, dimenangkan oleh Tuhan. Jadi sekarang dia punya, karena zaman itu sudah berubah, kebanyakan itu sekarang pelayanan itu banyak di gedung-gedung mewah ya, tempat-tempat publik itu. Itu juga salah satu strategi yang Tuhan buat menurut saya ya, untuk mencapai orang-orang perkotaan yang begitu banyak ya. Makanya gereja itu besar-besar karena urban. Jadi gereja-gereja itu di mana-mana ada, kecenderungannya maju ya. Gereja-gereja kota, city church. Oke, ada pertanyaan enggak? Allah dan budaya. Ya, lihat. Bagaimana Tuhan mendekati manusia melalui budaya. Ini yang terakhir. Bagaimana Allah mendekati manusia melalui budaya. Ya. Nah, Allah itu adalah pencipta. Allah mencipta manusia dalam konteks manusia ya, bukan dalam konteks Tuhan. Betul nggak? Karena Allah menciptakan manusia pertama itu di Taman Eden, bukan di surga. Ya, di Taman Eden. Luas, ada tumbuh-tumbuhan bisa dimakan, ada binatang-binatang. Itu dalam konteks bumi, bukan dalam konteks surga. Jadi manusia itu punya budaya tersendiri. Nah, Allah sebagai pencipta itu ada batas kekudusan. Ya, kan ada pemisahan antara Allah dan manusia. Kan Allah itu spiritual, manusia itu fisikal, betul kan? Allah itu roh, manusia ini kan diciptakan punya darah dan daging. Nah, manusia jatuh dalam dosa kan? Manusia jatuh dalam dosa, ya. Nah, sesudah manusia jatuh dalam dosa itu kan, manusia itu kan sudah terpisah
dan batas kekudusan itu. Terus bagaimana Allah menyatakan dirinya? Allah menyatakan diri dengan dua wahyu, satu wahyu umum dengan wahyu khusus. Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu adalah manusia budaya. Manusia budaya merupakan sebuah lapisan yang tidak bisa pisahkan dari manusia. Itu disebut paket budaya. Setiap manusia membawa paket budayanya. Salah satu contoh apa? Paket budayanya. Bahasa. Bahasa itu kan budaya. Ya kan? Ada bahasa. Nah, di budaya manusia itu tidak dikesampingkan oleh Tuhan. Tuhan itu tidak bisa datang langsung intervensi, langsung datang manusia diambil lalu dirubah. Bukan begitu, tidak bisa. Karena manusia itu ada, kalau manusia berdosa itu ada paket budayanya yang membungkus manusia itu. Tuhan itu tidak, walaupun Tuhan itu maha kuasa, Tuhan bisa do anything, dia bisa masuk aja langsung, tapi Tuhan tidak menggunakan cara itu. Dia menggunakan wahyu umum dan wahyu khusus melalui budaya manusia. Begitu dia masuk melalui budaya manusia, dia masuk ke dalam manusia ini kan tadi. Ya? Dia wahyu umum itu masuk ke dalam manusia, masuk ke dalam di sini. Kemudian dia membawa manusia melalui budayanya datang kepada kebenaran. Jadi begini, lalu begitu, ya kan? Jelas kan? Dia masuk ke budayanya. Nah, contoh, Yesus kan harus jadi manusia dulu. Yesus masuk ke dalam budaya manusia, jadi manusia seperti kita, makan minum seperti kita, lapar seperti kita. Dia membawa manusia budaya, dalam budaya dia membawanya kepada Tuhan. Jadi ada paket budaya, ada mandat budayanya. Jadi budaya itu tidak dibersihkan, Tuhan itu tidak anti budaya. Hanya ada budaya yang sudah berdosa, itulah yang ditransformasi, dikuduskan, lalu digunakan untuk mencapai manusia, membawa manusia kepada Tuhan. Ini menarik sekali cara Tuhan bekerja. Yesus menjadi manusia. Nah, ini adalah yang paling core-nya, paling utamanya di sini. Cara Allah mencapai manusia budaya itu dengan budaya manusia, membawa manusia itu mengenal Allah dari kacamata budayanya. Nah, kalau saya mau memberitakan Injil kepada orang Chinese yang fasih berbahasa Chinese, yang tidak bisa berbahasa Inggris, masa saya memberitakan Injil pakai bahasa Inggris? Tidak mungkin dong. Saya masuk dulu ke budaya, saya belajar dulu dari budayanya. Sesudah saya mengerti bahasanya, baru saya memberitakan Injil dari konteks budayanya, pakai bahasa Chinese. Saya memberitakan dengan bahasa Chinese, dia bisa. Kalau saya ngomong dengan bahasa Inggris, mana bisa kan? Kalau Tuhan menggunakan bahasa roh, bagaimana manusia bisa ngerti? Jelas ya? Jadi dengan budaya itu orang bisa mengenal Tuhan. Jadi dia melihat Tuhan itu dengan menggunakan dia punya kacamata untuk melihat kebenaran. Pernah dengar tentang Don Richardson kan? Iya. Itu memberitakan Injil dengan paket budaya itu yang disebut anak perdamaian kan? Pernah baca bukunya kan? Nah, jadi dia ada di satu suku di Irian ya. Saya sudah tidak begitu ingat dia punya cerita, tapi intinya saya ingat. Sekarang di sini tuh. Ya sekarang sudah pensiun. Anaknya yang di Indonesia. Ya, jadi dia itu ada di satu masyarakat budaya, waktu itu budayanya begini. Budayanya itu untuk mendamaikan dua kelompok yang bermusuhan dengan menggunakan satu orang yang dihianati gitu ya. Yang dikasih dia makan, kasih dia apa, kemudian sesudah itu orang itu begitu dua suku itu kumpul dan orang itu dikeluarkan dari rumahnya dan orang itu dikorbankan, dibunuh, baru kedua kelompok ini jadi damai.
ya itu yang disebut anak perdamaian. Ya kan? Untuk mendamaikan dua kelompok suku ini, maka orang itu menjadi anak perdamaian, dikorbankan, dikhianati, dikorbankan jadi anak perdamaian, dibunuh, jadi berdamai dua suku ini. Jadi Don Richardson menggunakan analogi redemption, apa itu? Redemptive analogi. Jadi dia waktu orang itu sudah mau berdamai, orang ini sudah mau dibunuh, karena dikhianati mau dibunuh. Lalu Don Richardson bilang, jangan bunuh dia, karena ada satu anak perdamaian yang namanya Tuhan Yesus. Dia yang sudah berkorban di kayu salib, yang menjadi korban untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, mendamaikan kita manusia dengan manusia. Dan orang ini selamat, tidak jadi dikorbankan, justru Kristus yang jadi korban, menjadi anak perdamaian. Lalu mereka berdamai. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu hikmat Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam kita memberitakan Injil, analogi ini kita perlu pakai. Khususnya di kalangan penginjilan kepada orang Chinese, ada banyak analogi kita bisa pakai untuk memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya. Oke, saya buka ruangan untuk bertanya sampai di sini dulu. Ya. Selesai, supaya ada ruangan untuk bertanya.